Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulista Oti Mukambu, Komunikasi semester 4 kelas C dari Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar komunikasi. Langsung saja. Aktivitas berkomunikasi sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari, pada level personal, organisasional, maupun sosial. Dapat dipastikan bahwa proses komunikasi selalu terjadi dalam segala jenis dan bentuknya, mulai dari perbincangan secara interpersonal, pertemuan kelompok, sampai bertukar informasi dengan memanfaatkan media. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris, yaitu communication, yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan, dan lain-lain antara dua orang atau lebih. Secara sederhana dapat dikemukakan pengertian komunikasi adalah proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang sumber atau komunikator kepada seorang penerima atau komunikan dengan tujuan tertentu. Next. Ada pengertian organisasi. Secara umum, pengertian organisasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Definisi ini terasa kurang memberikan pemahaman yang menegaskan perbedaan dalam organisasi dan kelompok. Hal ini karena kelompok juga terdiri dari orang-orang yang ingin mencapai tujuan bersama. Skein, Anmi Muhammad 2002, halaman 6. Menekankan organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan melalui pembagian pekerjaan dan fungsi hierarki otoritas. Definisi ini menekankan adanya karakteristik yang senantiasa melekat pada sebuah organisasi. Ini ada 3 poin. Yang pertama, komunikasi dan koordinasi. Yang kedua, pembagian pekerjaan. Dan yang terakhir, hierarki otoritas atau konsep koordinasi. Pada hakikatnya adalah bahwa setiap anggota organisasi terikat oleh kebutuhan untuk saling berinteraksi. Dalam sebuah organisasi, komunikasi merupakan aktivitas yang harus dibina sehingga anggota organisasi merasakan adanya ikutan dalam nuansa koordinasi yang harmonis, saling mendukung, saling membutuhkan, pembagian pekerjaan, penegasan adanya spesialisasi tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang tepat atau sesuai dengan kedudukan dan kewenangan. Sedangkan adanya hierarki otoritas mengisyaratkan bahwa dalam organisasi terdapat berbagai posisi jabatan dengan kewenangan yang berjenjang. Next, karakteristik organisasi. Ada 6 poin. Yang pertama, komunikasi dan koordinasi. Konsep komunikasi dan koordinasi pada hakikatnya adalah bahwa setiap anggota organisasi terikat oleh kebutuhan untuk saling berinteraksi di antara para anggotanya. Komunikasi merupakan inti kegiatan organisasi. Dengan komunikasi, maka bagian-bagian atau divisi-divisi dalam organisasi dapat dikoordinasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Poin kedua yaitu pembagian pekerjaan, di mana menegaskan adanya spesialisasi tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang tepat atau sesuai dengan kedudukan dan kewenangan. Pekerjaan yang ada di organisasi dibagi dan dijabarkan ke dalam jenis kedudukan dan jabatan.
Dengan demikian, setiap kedudukan dan jabatan memiliki pekerjaan yang relevan. Poin ketiga, hierarki atau otoritas, mengisyaratkan bahwa dalam organisasi terdapat berbagai posisi jabatan dengan kewenangan yang berjenjang, mulai dari pimpinan pada level tertinggi sampai kepada anggota biasa. Otoritas jabatan yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk mengatur, mengarahkan, mengawasi pada hierarki jabatan yang lebih rendah dan menjadi tanggung jawabnya. Poin keempat yaitu berserikat dan bekerja sama. Organisasi terbentuk oleh karena adanya orang-orang yang berserikat, bersatu, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada poin dinamis, di mana pada poin dinamis ini senantiasa menyesuaikan dengan kesempatan dan peluang sehingga kinerja organisasi dapat terpelihara sebagaimana harapan bersama. Dan next, poin terakhir adalah memerlukan informasi. Setiap anggota memiliki informasi yang diperlukan oleh anggota yang lain sehingga pada prinsipnya semua anggota saling memerlukan informasi. Informasi menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan sikap dan tindakan sesuai kepentingan organisasi. Next, realitas, bahwa nilai-nilai dasar dan semua aturan yang berlaku di organisasi pada hakikatnya secara real berakar dalam aktivitas hidup keseharian organisasi tersebut. Dalam nilai dan tata aturan yang di organisasi bersumber dan sekaligus menyokong pada realitas kerja dalam aktivitas sehari-hari. Poin selanjutnya ada fleksibilitas. Di sini dijabarkan bahwa nilai-nilai dan aturan yang diterapkan selalu mengalami proses penyesuaian dengan tuntutan zaman. Organisasi yang baik selalu bersikap terbuka untuk menyesuaikan dengan perkembangan pemikiran baru tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri organisasi. Selanjutnya, tujuan bersama. Nah, di tujuan bersama ini menekankan adanya tujuan bersama yang menyatukan semua komponen untuk meningkatkan fokus pengabdiannya. Tujuan bersama sebuah organisasi bahkan merupakan harapan dan idealisme yang memberi arah pada harapan masa depan yang didambakan. Poin selanjutnya, sistem kooperatif. Hakikat sistem kooperatif itu adalah bagaimana antara anggota dan organisasi dapat memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang. Anggota organisasi atau para karyawan berhak mendapatkan imbalan dan kepuasan dari pekerjaannya. Di lain pihak, organisasi memiliki kepentingan untuk mencapai tujuannya sendiri melalui kerjasama para anggotanya. Untuk menjaga kelestarian kerjasama, anggota menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam mencapai tujuan individu. Sebaliknya, organisasi harus memberikan imbalan atau kontraprestasi. Nah, mungkin hanya itu saja yang materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenalkan, nama saya Nati Arsat. Saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang terjadi di suatu organisasi dan bertujuan untuk menjaga keharmonisan kerjasama di antara berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut para ahli, Wynette Page dan Don V. Paulus tahun 1998 halaman 31
mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Sedangkan menurut I.G. Wursanto tahun 1987, halaman 25 menjelaskan bahwa komunikasi organisasi, terutama pada organisasi formal, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tata hubungan administrasi dan hubungan tata usaha. Tata hubungan administrasi disebut juga tata hubungan fungsi, yaitu tata hubungan komunikasi yang dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai administrator atau manajer dengan para bawahan atau para pegawai pelaksanaan yang mengandung unsur perintah. Sedangkan hubungan tata usaha adalah hubungan yang terjadi atau yang berlangsung antara satuan organisasi dengan satuan lain di dalam organisasi dan tidak mengandung unsur perintah. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi adalah langkah-langkah yang menggambarkan terjadinya kegiatan komunikasi. Memang dalam kenyataannya kita tidak pernah berpikir terlalu detail mengenai proses komunikasi. Hal ini terjadi karena kegiatan komunikasi sudah terjadi secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita tidak lagi merasa perlu menyusun langkah-langkah tertentu secara sengaja ketika akan berkomunikasi. Selanjutnya, proses komunikasi dapat dijelaskan melalui identifikasi langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam gambar berikut ini. Langkah pertama, keinginan berkomunikasi. Keinginan berkomunikasi, seorang komunikator mempunyai keinginan untuk berbagai gagasan dengan orang lain. Keinginan ini menjadi awal terjadinya komunikasi. Komunikator mengidentifikasi gagasan yang akan dikomunikasikan serta menargetkan sasaran yang akan dituju. Selanjutnya, langkah kedua, encoding oleh komunikator. Encoding merupakan tindakan formulasikan isi pikiran atau gagasan ke dalam simbol-simbol, kata-kata, kalimat, isyarat, dan sebagainya, sehingga komunikator merasa yakin dengan pesan yang disusun oleh cara penyampaiannya. Setelah langkah kedua, langkah ketiga yaitu pengiriman pesan. Pengiriman pesan, untuk mengirim pesan kepada orang yang dikehendaki, komunikator memilih saluran komunikasi seperti telepon, SMS, email, surat, ataupun secara tatap muka. Pilihan atas saluran yang akan digunakan tersebut bergantung pada karakteristik pesan, lokasi penerima, media yang tersedia, kebutuhan tentang kecepatan penyampaian pesan, dan karakteristik komunikan. Setelah langkah 3, langkah keempat yaitu penerimaan pesan. Penerimaan pesan yang dikirim oleh komunikator telah diterima oleh komunikan. Pada tahap ini, komunikan telah mengalami terpaan stimulus indriawi. Artinya dengan indera yang dimiliki, komunikan telah menangkap pesan atau data mentah dari komunikator. Dikatakan mentah karena pesan yang diterima komunikan persis sama dengan yang dikirim komunikator. Pesan yang dikirim oleh komunikator ditangkap oleh komunikan dengan cara didengar, dilihat, dan dirasakan. Setelah langkah 4, langkah kelima yaitu decoding oleh komunikator. Decoding merupakan kegiatan internal dalam diri penerima. Melalui indera, penerima mendapatkan macam-macam data dalam bentuk mentah, berupa kata-kata dan simbol-simbol yang harus diubah ke dalam pengalaman-pengalaman yang mengandung makna. Dengan demikian, decoding adalah proses memahami, menginterpretasi, mempersepsi, dan menafsirkan pesan. Setelah langkah 5, langkah ke-6, umpan balik. Setelah menerima pesan dan memahaminya, komunikan memberikan respon atau umpan balik. Dengan umpan balik ini, seorang komunikator dapat mengevaluasi efektivitas komunikasi. Umpan balik ini biasanya juga merupakan awal dimulainya suatu siklus proses komunikasi baru sehingga proses komunikasi berlangsung secara berkelanjutan. Setelah umpan balik disampaikan kepada komunikator, maka komunikator akan menyampaikan tanggapan. Jadi komunikasi terjadi secara berkelanjutan dan bersifat siklus. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riza Maharam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi unsur-unsur komunikasi. Kata unsur atau komponen dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai bagian dari keseluruhan aspek yang membentuk suatu aktivitas atau suatu kegiatan tertentu. Jadi, komunikasi itu sebagai sebuah aktivitas proses atau kegiatan yang terbentuk karena adanya unsur-unsur atas komponen-komponen komunikasi. Dari komponen-komponen ini selanjutnya terbentuk proses komunikasi. Memang dalam kebiasaan sehari-hari ada sebutan untuk sebuah komponen yang sama. Contohnya yaitu komponen komunikator, disebut pula sumber informasi. Ada juga yang menamakan sebagai pengirim pesan. Komponen media, ada yang menyebut channel ataupun saluran. Komponen komunikasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Jadi komponen dari komunikasi itu ada 6. Terdiri dari noise, komunikan, pesan, media, komunikator, dan umpan balik. Proses komunikasi pada dasarnya bersifat dinamis. Setiap unsur komunikasi menunjukkan kedudukan dan hakikat yang unik. Untuk menjelaskan hakikat dan kedudukan masing-masing unsur komunikasi tersebut. Yang pertama, komunikator. Komunikator atau sumber informasi yaitu individu atau orang yang menciptakan dan mengirim pesan. Pesan tersebut diproses melalui pertimbangan, perencanaan dalam pikiran. Proses mempertimbangkan dan merencanakan tersebut berlanjut pada proses penciptaan pesan. Dengan demikian, seorang komunikator menciptakan pesan untuk selanjutnya mengirimnya dengan saluran tertentu kepada orang atau pihak lain. Selanjutnya yaitu pesan atau message. Informasi ada pula yang menyangkut sebagai gagasan, ide, simbol, stimuli pada hakikatnya merupakan sebuah komponen yang menjadi isi komunikasi. Pesan ini dapat berupa pesan verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, media. Saluran media atau channel. Suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seseorang komunikator kepada komunikan. Ada berbagai macam media, yaitu media pertemuan, ada media cetak, audio visual, dan sebagiannya. Selanjutnya yaitu komunikan. Menerima informasi adalah pihak yang menerima pesan. Sebenarnya komunikan bukan hanya sekedar menerima pesan, melainkan juga menganalisis dan menafsirkannya, sehingga dapat memberi makna dalam pesan tersebut. Selanjutnya itu umpan balik, feedback, merupakan respon atau tanggapan seseorang komunikan setelah mendapatkan pesan. Dapat pula dikatakan sebagai reaksi yang timbul atas terpaan pesan. Yang selanjutnya yaitu noise, gangguan. Gangguan komunikasi seringkali terjadi baik yang bersifat teknis maupun sematis. Ada gangguan komunikasi ini dapat menyebabkan penurunan efektivitas proses komunikasi. Dalam komunikasi, tidak selalu keenam komponen komunikasi itu muncul sekaligus. Ada prasyarat minimal agar komunikasi dapat terlaksana, yakni sekurang-kurangnya mesti melibatkan 3 komponen.
yaitu komunikator, pesan, dan komunikan. Artinya, kalau ketiga komponen itu sudah ada, maka komunikasi dapat terlaksana. Mengapa? Karena sudah ada komunikator yang mengirim pesan kepada komunikan. Terima kasih. Selanjutnya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firly Hipi. Saya akan melampirkan materi saya yaitu lambang komunikasi. Simpel kok teman-teman. Nah, jadi kita akan membahas tentang basicnya. Ada juga lambang alamiah dan lambang buatan. Ada juga lambang yang dipakai di komunikasi. Dan juga ada kategori lambang. Oke, langsung saja kita masuk kepada basicnya. Oke, pertama-tama sebelum masuk pada konteksnya, kita perlu mengetahui basicnya dulu. Jadi, komunikasi itu, teman-teman, merupakan proses penciptaan, pengiriman, dan penerimaan lambang atau simbol yang mengandung arti. Efektivitas komunikasi ditentukan oleh pemaknaan atas lambang tersebut oleh orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Oke, kita masuk kepada lambang komunikasi. Jadi lambang komunikasi itu, teman-teman, ada hakikatnya. Nah, pertama, lambang adalah isi komunikan untuk mempengaruhi komunikan. Lambang juga adalah alat penghubung antar komunikator dengan komunikan. Dan terakhir ada hakikatnya, kelangsungan komunikasi bergantung pada macam-macam sistem lambang yang digunakan. Lambang adalah alat untuk mencapai tujuan komunikasi. Oke, teman-teman, kita masuk kepada lambang alamiah dan lambang buatan. Teman-teman, jadi lambang komunikasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu lambang alamiah dan lambang buatan. Lambang alamiah adalah lambang yang terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya, daun berguguran melambangkan musim kemarau atau gugur, awan tebal dan kelabu melambangkan akan turun hujan. Teman-teman juga bisa melihat dari gambar yang saya taruh di atas ini, ada 4 season, spring, summer, and winters, and also fall. Itu teman-teman. Ada 4 musim. Lanjut kepada lambang buatan. Jadi apa sih lambang buatan itu? Berikut ada contoh-contohnya, teman-teman. Jadi contoh paling umum itu lampu lalu lintas yang menentukan kapan harus maju dan harus berhenti. Dan ini adalah contoh-contohnya, teman-teman, lambang-lambang yang dicampur tanganin oleh manusia. Dan ini bukan lambang alami ya, teman-teman. Tentu teman-teman sudah bisa membedakan. Oke, kita masuk kepada lambang yang dipakai di komunikasi. Jadi pertama itu ada lambang gerak. Coba teman-teman perhatikan ilustrasi yang di paling kiri ini, yang menggerakkan tangan dan menunjukkan ekspresinya. Dan untuk kedua yaitu lambang suara. Contoh paling umumnya sih ya azan. Azan menandakan kita harus segera sholat, yaitu panggilan sholat. Dan juga kita bisa melihat ini ilustrasi kedua, ada wanita yang sedang berteriak yang menandakan ia sedang marah. Dan yang ketiga ini ada lambang warna, yang paling umumnya itu adalah lampu lalu lintas. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Dan teman-teman tentu sudah tahu masing-masing dari warnanya itu melambangkan apa. Dan terakhir ada lambang gambar. Ya, coba perhatikan ilustrasi, yaitu beware of dogs, yang berarti waspada, ada anjing. Itu teman-teman, lambang dan gambar. Dan terakhir kita masuk kepada kategori lambang komunikasi. Pertama, kita masuk kepada verbal. Jadi ada 2, yaitu verbal vokal dan verbal non-vokal. Jadi verbal vokal ini adalah komunikasi dengan cara menyampaikan pesan yang diucapkan. Misalnya seseorang pimpinan berbincang dengan salah satu stafnya, mendiskusikan mobil baru yang akan dibeli untuk investasi organisasi. Dan kedua ya, verbal non-vokal, kata-kata yang digunakan tetapi tidak diucapkan. Misalnya seorang staf mengirim surat kepada pimpinan untuk menjelaskan spesifikasi mobil yang diperlukan untuk mendukung kinerja organisasi. Oke, kita masuk kepada non-verbal. Ya, seperti non-vokal, maaf teman-teman. Non-vokal juga terbagi menjadi 2, yaitu non-verbal vokal, komunikasi non-verbal vokal, yakni komunikasi dengan pesan non-verbal dan disampaikan dengan vokal atau suara. Contoh menggerutu, menggertak, bersiul, dan sebagainya. Dan terakhir teman-teman ada non-verbal, non-vokal. Komunikasi dengan pesan non-verbal dan disampaikan tanpa suara atau vokal. Contoh, Anda mengacungkan jempol untuk memberi pujian, mengangguk dan mengangguk tanda setuju, menggeleng kepala berarti menolak,
berjabat tangan dengan secara erat untuk mengungkapkan persahabatan. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita sudah sampai di materi yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasi dapat diklasifikasikan menurut beberapa kriteria. Berikut ini disampaikan penjabaran bentuk-bentuk komunikasi menurut kriteria. Yang pertama, ada jumlah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang kedua, teknik komunikasi. Yang ketiga, tahapan komunikasi. Yang keempat, lingkup sasaran komunikasi. Dan yang terakhir adalah sifat kedinasan. Nah, di sini ada tabel 1.5. Bentuk-bentuk komunikasi. Ada 5 ya. Yang pertama itu jumlah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Pihak-pihak apa aja sih yang terlibat dalam proses komunikasi? Yang pertama itu ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri atau komunikasi dengan diri sendiri. Misalnya, proses berpikir untuk memecahkan masalah pribadi. Dalam hal ini, ada proses tanya jawab dalam diri sendiri sehingga dapat diperoleh keputusan tertentu. Yang kedua, ada komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal ini disebut juga komunikasi antarpribadi, di mana proses komunikasinya terjadi antara dua orang dalam situasi tatap muka, disebut dengan komunikasi diadik. Fungsinya adalah untuk membina hubungan baik, memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari orang lain, serta untuk menghindari pertentangan atau konflik. Selanjutnya ada komunikasi kelompok atau group communication, yaitu proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu kelompok. Contoh, diskusi kelompok, seminar, sidang kelompok, dan sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang melibatkan banyak orang. Contohnya seperti kampanye politik yang disampaikan secara langsung di hadapan massa yang berkumpul di lapangan, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada teknik komunikasi. Komunikasi informatif adalah teknik komunikasi dengan menyampaikan pesan secara berulang-ulang untuk memberikan informasi kepada komunikan. Proses komunikasi ini satu arah dari pihak komunikator kepada komunikan dalam rangka penyebaran informasi. Selanjutnya ada komunikasi persuasif, adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara halus dan membujuk komunikan. Selanjutnya ada komunikasi instruktif atau koersif. Teknik komunikasi ini dicirikan dengan memberlakukan pemaksaan dan sanksi dari komunikator kepada komunikan. Dan yang terakhir, ada hubungan manusiawi, adalah teknik komunikasi yang memperhatikan nilai-nilai etis untuk menciptakan suasana atau iklim komunikasi yang manusiawi. Pada poin 3 ada tahapan komunikasi. Itu tahap pertama
adalah penyampaian ide, gagasan, atau pesan langsung kepada komunikan yang dikehendaki. Dalam konteks komunikasi massa, maka pesan dari media massa langsung diterima oleh komunikan. Pada tahap 2, ide atau pesan yang disampaikan komunikator dan diterima oleh para pemuka pendapat atau opini leader baru kemudian disampaikan kepada komunikan berikutnya. Dengan demikian, tahap pertama, sumber atau komunikator menyampaikan pesan kepada pemuka pendapat yang mengoperkan informasi. Tahap kedua, pemuka pendapat kepada halayak. Pada tahap yang terakhir, itu proses komunikasi diawali dari komunikator yang menyampaikan pesan yang diterima oleh pemuka pendapat. Selanjutnya, pemuka pendapat ini menyampaikan pesan yang sama kepada orang lain dan terus-menerus orang tersebut menyampaikan informasi kepada orang berikutnya secara berantai. Yang keempat, ada lingkup sasaran komunikasi. Nah, di lingkup sasaran komunikasi ini terbagi atas 2 ya. Ada komunikasi intern dan ekstern. Komunikasi intern adalah proses komunikasi yang terjadi di suatu kantor dan hanya melibatkan orang-orang yang menjadi anggota publik internal organisasi itu. Contohnya seperti komunikasi antara pimpinan dan karyawan, sesama pimpinan dan sesama karyawan. Sedangkan komunikasi ekstern adalah proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi atau public ekstern. Contohnya seperti komunikasi antara kantor dengan konsumen, pemegang saham, masyarakat sekitar, pemerintah, pers, dan sebagainya. Nah, pada poin terakhir atau pada poin 5, itu ada sifat kedinasan terbagi atas 2, komunikasi formal dan non-formal. Yang pertama adalah komunikasi formal, merupakan proses penyampaian pesan dengan memanfaatkan saluran-saluran formal yang tersedia di dalam organisasi perkantoran. Sedangkan komunikasi non-formal adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan yang berlangsung secara tidak resmi dan tidak terikat saluran-saluran birokrasi formal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.